Tanggal 3 Juli tahun 1945, fajar baru saja mulai merekah ketika Yesus meninggalkan Betania dan mengayunkan langkahnya menuju Betlehem bersama bundanya, Maria Alfeus, Maria Salome, dengan diikuti oleh para rasul dan didahului oleh si bocah, yang menemukan alasan untuk bersukacita dalam semua yang dilihatnya, kupu-kupu yang terbangun, burung-burung kecil yang bernyanyi atau mematuk-matuk di jalan, bunga-bunga yang berkilau dengan embun-embun permata, suatu kawanan ternak yang terlihat dan di mana ada banyak anak-anak domba mengembik. Sesudah menyeberangi sungai, yang berbuih gembira di antara bebatuan, di selatan Betania, rombongan melangkah menuju Betlehem, sepanjang suatu jalanan yang terhampar di antara dua jajaran perbukitan, yang sepenuhnya diselimuti pepohonan zaitun hijau dan kebun-kebun anggur, dan beberapa ladang kecil di mana gandumnya yang kemasan hampir siap dituai. Lembahnya sejuk dan jalanannya cukup nyaman. Simon anak Yohanes maju menghampiri. Dia tiba di kelompok Yesus dan bertanya, "Inikah jalan ke Betlehem?" Yohanes mengatakan bahwa kali lalu engkau mengambil jalan lainnya. "Benar," jawab Yesus. "Tapi kala itu karena kita datang dari Yerusalem. Jalan yang ini lebih pendek. Di makam Rahel, yang ingin dikunjungi para perempuan, kita akan berpisah, seperti yang kau putuskan beberapa waktu yang lalu. Kita akan bertemu kemudian di Betzur, di mana bundaku ingin berhenti." Ya, kala itu kita membicarakannya. Tetapi akan sungguh menyenangkan andai waktu itu kita semua di sana, teristimewa bundamu, sebab, bagaimanapun, ia adalah Ratu Betlehem dan Groto, dan ia tahu semuanya dengan sangat baik. Jika kita mendengar kisahnya darinya, akan sangat berbeda. Itulah apa yang aku maksud. Yesus tersenyum menatap Simon, yang dengan simpatik mengungkapkan keinginannya. "Groto yang mana, Bapak?" tanya Marjiam. "Groto di mana Yesus dilahirkan." "Oh, menyenangkan. Aku ikut juga, akan sungguh sangat menyenangkan," kata Maria Alfeus dan Salome. "Akan sangat indah, itu akan berarti kembali ke saat itu, ketika dunia tidak mengenal engkau, itu benar, tetapi belum membenci engkau. Itu akan berarti menemukan sekali lagi kasih dari orang-orang sederhana yang hanya dapat mengasihi dan percaya, dengan kerendahan hati dan iman. Dan aku akan dapat mengakhiri beban kepahitan ini yang dengan berat membebani hatiku sejak aku tahu bahwa engkau begitu dibenci, dan aku akan menempatkannya dalam palunganmu. Kelembutan matamu, napasmu, senyum kekanak-kanakanmu pastilah masih di sana, dan itu semua akan membelai hatiku." Yang begitu berduka, Maria berbicara perlahan, dengan suara lirih yang mengungkapkan kerinduan dan kesedihan. "Jadi, kita akan pergi ke sana, Bunda. Engkau yang akan memimpin kami. Engkau adalah sang guru hari ini dan aku adalah kanak-kanak kecil yang belajar." "Oh, nak, tidak. Engkau selalu adalah sang guru." "Tidak, Bunda." Simon anak Yohanes sungguh benar. "Di tanah Betlehem engkau adalah sang ratu. Ini adalah istana pertamamu. Maria, dari keturunan Daud, pimpinlah kelompok kecil ini ke kediamanmu." Iskariot hendak berbicara, tetapi mengurungkan niatnya. Yesus, yang melihatnya dan mengerti, berkata, "Jika ada yang tidak ingin ikut, karena dia lelah atau karena alasan lain, dia bebas untuk terus ke Betzur." Namun tak seorang pun menjawab. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat, sepanjang lembah yang sejuk. Jalanan lalu sedikit menikung ke utara sepanjang sebuah bukit yang menjorok dan demikianlah mereka tiba di jalanan yang menghantar dari Yerusalem ke Betlehem. Dekat sebuah bangunan berbentuk kubus dengan sebuah kubah kecil di atasnya, yang adalah makam Rahel. Mereka semua pergi mendekatinya dan berdoa dengan hormat. Yosef dan aku berhenti di sini. Semuanya tepat sama seperti waktu itu. Hanya musimnya yang berbeda. Kala itu adalah hari yang dingin di bulan Kislev. Hujan turun sebelumnya dan jalanan berlumpur. Lalu angin yang sedingin es mulai berhembus dan mungkin pada waktu malam ada embun beku. Jalanan sudah mengeras, tetapi tergalur-galur oleh roda-roda kereta dan dipadati orang banyak,
seperti suatu lautan yang dipenuhi dengan perahu-perahu dan keledai kecilku sulit bergerak maju. Dan apakah engkau tidak, Bunda? Oh, aku punya engkau. Dan ia menatap padanya dengan wajah lembut penuh bahagia. Ia lalu kembali berbicara. Hari mulai gelap dan Yosef sangat cemas, angin yang dingin menggigit berhembus semakin kencang. Orang banyak bergegas menuju Betlehem, dengan saling mendorong satu sama lain dan banyak yang bersikap kasar terhadap keledai kecilku sebab jalannya begitu perlahan dalam upaya menemukan tempat-tempat yang pas untuk kaki-kakinya. Sepertinya dia sadar bahwa engkau ada di sana, dan bahwa engkau sedang tidur untuk terakhir kalinya dalam buayan rahimku. Hari dingin, tetapi aku hangat. Aku dapat merasakan engkau akan datang. Datang, engkau dapat mengatakan, Bunda, aku telah ada di sana selama 9 bulan. Ya, tetapi sekarang seolah engkau akan datang dari surga. Surga membungkuk atasku dan aku dapat melihat kecemerlangannya. Aku dapat melihat Allah berkobar dalam sukacita atas kelahiranmu yang menjelang dan nyala itu menembusiku, membakarku, mengaburkanku dari semuanya. Dingin, angin, orang banyak, semuanya itu tidak ada. Aku melihat Allah. Terkadang, dengan suatu upaya, aku berhasil membawa rohku kembali ke bumi dan aku akan tersenyum pada Yosef, yang takut kalau aku kedinginan dan letih. Dan dia membimbing si keledai kecil khawatir kalau dia akan tersandung dan Yosef menyelimutiku dengan selimut khawatir kalau aku demam. Tetapi tak suatu pun dapat terjadi atasku. Aku tidak merasakan guncangan-guncangan. Aku seolah bergerak sepanjang jalanan berbintang, di antara awan gemawan seputih salju, dengan ditopang oleh malaikat-malaikat. Dan aku tersenyum, pertama padamu,